Sejarah Jakarta, kemana budaya Betawi pergi dari Jakarta? Jakarta, kota megapolitan yang berdiri di atas ribuan kaki manusia, bukanlah tanah kosong yang tiba-tiba hidup. Ia lahir dari rawa-rawa dan ladang, tumbuh bersama suara tanjidor dan riuh lenong, serta dibesarkan oleh semangat warga Betawi yang menjaga bumi dengan tawa, doa, dan adat. Namun zaman melaju cepat, dan kini, dari balik jendela kaca gedung-gedung pencakar langit, gema budaya itu perlahan tenggelam dalam kebisingan mesin dan ambisi kota. Di setiap tikungan jalan yang pernah diwarnai ondel-ondel, di setiap gang kecil yang dulu riuh oleh suara gambang kromong, hanya tersisa bayang-bayang. Beton tumbuh, aspal memanjang, dan budaya yang dulunya mengakar kini tinggal sisa-sisa simbolik dalam festival tahunan atau perayaan semu. Kota ini melaju, tapi akarnya tertinggal jauh di belakang. Betawi bukan sekadar etnis, ia adalah wujud dari pertemuan panjang antara Melayu, Arab, Cina, India, Portugis, hingga Jawa. Kebudayaan Betawi tumbuh dari simpul sejarah yang rumit, menciptakan rumah-rumah panggung dengan atap tinggi, bahasa khas yang lentur dan bersahabat, serta kuliner yang menggugah dari semur jengkol hingga kerak telur. Namun kini, rumah-rumah itu telah digusur. Tak ada lagi suara pintu kayu digeser saat pagi, tak terdengar lagi suara ibu-ibu memanggil anaknya pulang maghrib. Yang tersisa adalah deret apartemen yang sunyi, dipenuhi orang-orang yang saling tidak mengenal satu sama lain. Warisan budaya dilewati tanpa dipandang. Seperti manuskrip tua yang disimpan tapi tidak pernah dibaca. Di masa lalu, lenong dan topeng Betawi menjadi panggung rakyat. Cerita-cerita itu hidup di mulut orang tua, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi kini, anak-anak muda Jakarta lebih mengenal drama Korea daripada kisah Si Jampang atau Si Pitung. Mereka lebih fasih menyanyikan lagu pop internasional daripada pantun Betawi yang bersahutan. Gedung kesenian tutup satu persatu, digantikan oleh bioskop modern dan pusat perbelanjaan. Seniman Betawi perlahan menjadi pengisi acara panggilan, muncul hanya saat ada agenda budaya. Dulu mereka penggerak kehidupan kampung, kini hanya figuran dalam pentas pemerintah. Bukan karena tak mampu bersaing, tapi karena tak lagi diberi tempat untuk bertumbuh. Kebaya encim, baju sadariah, celana komprang, dan kain batik Betawi, dulu menjadi bagian sehari-hari. Perempuan Betawi memakai selendang dengan bangga, pria Betawi mengenakan peci dengan percaya diri. Busana bukan sekadar pakaian, tapi identitas, kehormatan, dan sejarah yang disulam dalam setiap benangnya. Kini, baju adat itu hanya muncul saat upacara atau lomba 17 Agustus. Anak muda malu memakainya, merasa asing di tengah kota yang menuntut gaya hidup modern. Pasar-pasar tradisional tempat penjual batik Betawi menggelar dagangan pun digilas oleh pusat perbelanjaan yang menjual pakaian cepat saji dari pabrik luar negeri. Tradisi menjahit pun perlahan mati, bersama hilangnya rasa ingin melestarikan. Bahasa adalah nyawa budaya. Dialek Betawi yang khas dengan imbuhan, nye, gue, dan ente, menjadi identitas kota ini. Tapi kini, lidah Betawi semakin luntur. Di sekolah-sekolah Jakarta, anak-anak lebih diajarkan bahasa Indonesia formal dan bahasa Inggris sejak dini. Di rumah pun, percakapan antara anak dan orang tua lebih sering dalam bahasa campuran. Bahasa Betawi hanya terdengar dari para orang tua, yang semakin hari semakin sedikit. Ketika mereka berpulang, maka lidah itu pun bisa ikut mati. Generasi muda tidak lagi diajak bercakap dengan gaya khas itu, karena dianggap ketinggalan zaman. Padahal dalam bahasa, terkandung cara pandang, nilai sopan santun, dan logika hidup yang tidak tergantikan. Jika budaya adalah tubuh, maka dapur adalah jantungnya. Kuliner Betawi dahulu hidup di setiap sudut gang. Warteg menyajikan semur jengkol yang harum, kerak telur dibakar di atas tungku tanah liat, dan asinan Betawi menggoda di setiap trotoar. Makanan adalah ritual harian yang mengikat rasa dan kenangan. Namun sekarang, makanan cepat saji menjadi tuan rumah. Warung tradisional sulit bertahan, digantikan oleh gerai franchise luar negeri. Bahkan kerak telur pun hanya bisa ditemui di festival atau taman kota saat akhir pekan. Tak banyak generasi muda Betawi yang bisa memasaknya, karena resepnya tidak lagi diwariskan. Dapur-dapur di rumah menjadi sunyi, tak lagi menyimpan aroma masa kecil. Banyak tokoh Betawi dimakamkan di sudut-sudut kota yang tak banyak dikenal. Makam-makam itu sunyi, diapit oleh gedung-gedung, dan terkadang tergerus proyek pembangunan. Sejarah mereka tidak masuk dalam buku pelajaran, hanya menjadi catatan kecil dalam dokumentasi komunitas. Padahal, mereka adalah penopang kota ini. Para ulama, pejuang,
dan seniman Betawi yang berjasa membentuk watak Jakarta. Lenyapnya penghormatan pada makam-makam ini adalah simbol hilangnya koneksi generasi sekarang dengan para leluhur. Tidak ada lagi ziarah budaya, tidak ada lagi cerita yang diturunkan dengan penuh hikmat. Setu Babakan adalah satu dari sedikit tempat yang masih berusaha mempertahankan napas Betawi. Namun bahkan di sana, kehidupan budaya terasa seperti panggung yang dibuat demi wisatawan. Anak-anak muda lokal lebih sibuk bermain media sosial daripada ikut latihan silat atau menari topeng. Setu itu menjadi saksi bisu dari budaya yang lebih sering dipamerkan daripada dijalani. Airnya yang tenang memantulkan bayangan gedung-gedung di kejauhan, seolah mengingatkan bahwa tekanan modernitas selalu mengintai. Di balik pertunjukan budaya mingguan, ada rasa sepi karena keterpaksaan. Tradisi hanya menjadi komoditas, bukan lagi laku hidup. Warga Betawi kini tersebar, terdesak oleh harga tanah dan biaya hidup kota. Banyak yang pindah ke pinggiran Jakarta, ke Bogor, Bekasi, atau Tangerang. Mereka bukan meninggalkan tanah leluhur, tapi dipaksa keluar oleh dinamika kota yang tak memberi tempat bagi mereka untuk tumbuh. Di kampung-kampung yang masih tersisa, mereka bertahan dengan semangat. Tapi tekanan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan urbanisasi membuat generasi muda Betawi lebih memilih menjadi bagian dari arus global. Mereka kehilangan tanah, kehilangan identitas, bahkan kehilangan bahasa sendiri. Beton memang simbol kemajuan. Tapi di Jakarta, beton juga simbol pelupaan. Jalan layang dibangun di atas rumah adat, mal dibangun di atas tanah adat, apartemen menjulang di atas kebun yang dulu menjadi tempat bermain anak-anak. Tak ada ruang untuk warisan, karena segalanya harus cepat, efisien, dan menguntungkan. Kebudayaan Betawi tidak bisa hidup di tengah beton jika tidak diberi ruang. Ia membutuhkan tanah untuk berpijak, udara untuk bernapas, dan waktu untuk bertumbuh. Tapi kota ini tidak memberi ketiganya. Maka ia pun perlahan mati, tidak dengan dentuman, tapi dengan kesunyian. Namun belum semuanya hilang. Masih ada yang bertahan. Beberapa keluarga masih memasak semur dengan resep nenek, masih ada panggung kecil yang menampilkan lenong meski hanya seminggu sekali. Masih ada pelestari yang menyulam batik Betawi, walau hanya dalam skala kecil. Masih ada guru yang mengajarkan pantun, walau di sela-sela jam pelajaran sekolah. Mungkin budaya Betawi tak bisa melawan kekuatan beton dan arus zaman, tapi ia bisa hidup dalam saku-saku kecil ingatan. Ia bisa dilestarikan bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai bagian dari hidup harian. Lewat makanan, bahasa, pakaian, dan tata nilai. Karena kota ini bukan hanya tentang bangunan tinggi, tapi tentang jiwa yang mengisinya. Dan selama ada yang ingat, selama ada yang mencintai dengan setia, budaya Betawi belum benar-benar mati.